Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amna bil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'. Yang terhormat Ibu Nurwi Listini SEIME selaku dosen pengajar Ekonomi Makro Islam. Yang saya hormati teman-teman peserta diskusi pada hari ini. Baik, pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Yang pertama, pengertian pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu masalah ekonomi yang mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam kategori angkatan kerja, penduduk yang berumur 15-59 tahun, dan ada beberapa negara lain yang memakai kategori 15-64 tahun, yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Pengangguran adalah sebutan untuk suatu keadaan di mana masyarakat tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang mencari pekerjaan yang layak. Nah, namun tidak semua penduduk yang berada dalam lingkungan umur 15-59 tahun ataupun 15-64 tahun dapat dimasukkan sebagai angkatan kerja. Jika mereka tidak bekerja dan tidak mencoba mencari pekerjaan, walaupun umurnya seperti yang saya sebutkan tadi, maka itu tidak termasuk golongan angkatan kerja. Golongan masyarakat seperti ini biasanya pelajar sekolah menengah, sebelum tingkat universitas, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Dengan demikian, jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja pada suatu waktu tertentu adalah banyaknya jumlah penduduk yang berada dalam lingkungan umur yang saya sebutkan tadi, yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis pengangguran. Nah, pengangguran ini ada berbagai jenisnya menurut faktor penyebabnya. Yang pertama ada pengangguran friksional atau pengangguran normal. Nah, untuk pengangguran normal ini mereka itu menganggur atas kemauan sendiri. Jadi semula mereka itu bekerja namun berhenti dari tempat pekerjaan yang lama dan mencari pekerjaan lain. Maksud mereka berhenti itu adalah untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Nah, yang kedua ada pengangguran struktural atau struktural unemployment. Untuk pengangguran jenis kedua ini, karena kemajuan teknologi di kegiatan-kegiatan ekonomi lain, perubahan dalam cita rasa masyarakat, dan masuknya pesaing baru yang lebih efisien di pasar adalah beberapa faktor yang dapat mengakibatkan kemunduran dalam sesuatu kegiatan ekonomi. Nah, jadi jika hal ini terjadi, terpaksa para pekerja diberhentikan oleh instansi yang mempekerjakan mereka. Yang ketiga ada pengangguran teknologi. Pengangguran ini dapat pula disebabkan oleh adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin atau bahan-bahan kimia, misalnya racun lalang dan rumput, telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan sawah, ladang, dan perkebunan. Nah, yang terakhir ada pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal ini adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi, sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Selanjutnya, jenis-jenis pengangguran menurut ciri-cirinya. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ini pengangguran yang benar-benar terlihat menganggurnya atau nyata dilihat. Kelihatan sekali bahwa dia tidak ada pekerjaan sama sekali. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi ini apabila dalam suatu kegiatan ekonomi, jumlah tenaga kerja sangat berlebihan, sehingga dalam suatu keadaan di mana sebagian tenaga kerja dipindah ke sektor lain, tetapi produksi dalam kegiatan itu tidak berkurang. Maka dalam kegiatan itu telah berlaku suatu jenis pengangguran yang dinamakan pengangguran tersembunyi atau pengangguran tak kentara. Yang ketiga ada pengangguran musiman. Nah, kalau pengangguran musiman ini mereka hanya menganggur di masa-masa tertentu dalam 1 tahun. Misalnya kayak petani. Nah, kalau di musim tani mereka bekerja sebagai petani, sedangkan setelah musim pertanian lewat mereka tidak memiliki pekerjaan. Tapi itu hanya untuk sementara waktu. Kemudian jika datang lagi masa untuk
bertani, maka mereka akan menjadi petani lagi. Nah, yang terakhir ada setengah pengangguran. Setengah pengangguran ini terdiri dari voluntary unemployment dan involuntary unemployment. Pengangguran sukarela dan pengangguran bukan sukarela. Jadi pengangguran sukarela itu adalah pengangguran yang menganggur untuk sementara waktu karena ingin mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Sedangkan pengangguran tidak sukarela adalah pengangguran yang menganggur karena sudah berusaha mencari pekerjaan namun belum berhasil mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya masuk ke dampak pengangguran. Nah, pengangguran ini sangat berdampak pada kehidupan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang menurun dan bahkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun adalah salah satu dampak pengangguran. Ada beberapa dampak dari pengangguran terhadap perekonomian. Di antaranya, menurunkan aktivitas perekonomian, menurunkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, biaya sosial meningkat, menurunkan tingkat keterampilan, penerimaan negara menurun, dan yang terakhir bertambahnya tindakan kriminal. Selanjutnya masuk ke pembahasan inflasi. Nah, inflasi itu sendiri adalah masalah utama di banyak negara berkembang dan yang menyebabkannya adalah kenaikan tingkat harga. Inflasi adalah naiknya harga-harga barang dan jasa di suatu negara dalam jangka waktu panjang atau berkelanjutan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan barang dan uang. Inflasi dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit uang terhadap suatu komoditas. Secara umum, penyebab terjadinya inflasi adalah natural inflation, seperti naiknya daya beli masyarakat secara real. Selanjutnya, jenis-jenis inflasi. Nah, inflasi terbagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan tingkat keparahannya. Itu ada moderate inflation, itu laju inflasinya antara 7-10%. Kemudian inflasi ganas atau galloping inflation, itu inflasinya antara 20-100%. Dan yang terakhir itu ada hyperinflation. Ini inflasi yang tingkat lanjut inflasinya sangat tinggi. Itu bisa di atas 100%. Nah, kalau berdasarkan penyebabnya, inflasi itu terbagi 4. Yang pertama, inflasi permintaan. Demandful inflation adalah inflasi yang disebabkan oleh adanya tarikan permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga mendorong harga untuk meningkat. Yang kedua, inflasi penawaran. Cost push inflation adalah inflasi yang ditimbulkan karena desakan kenaikan biaya produksi. Yang ketiga, inflasi spiral. Spiral inflation adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga yang didorong oleh kenaikan upah dan diikuti oleh kenaikan harga. Dan yang terakhir itu ada inflasi impor atau import inflation. Inflasi jenis ini terjadi karena pengaruh inflasi dari luar negeri, yaitu akibat adanya perdagangan antar negara. Adapun dampak dari inflasi itu sendiri, selain tidak berkembangnya perekonomian suatu negara, apabila inflasi yang terjadi di suatu negara terlampau tinggi, maka dampaknya antara lain mendorong penanaman modal spekulatif, menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi di masa depan, menyebabkan tingginya tingkat bunga dan menurunkan investasi, dan yang terakhir menimbulkan masalah neraca pembayaran. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Nah, kalau dalam kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah itu ada menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas, kemudian mencegah atau mengurangi angka pengangguran, menciptakan stabilitas ekonomi, mencapai kestabilan harga dalam jangka panjang, mendorong lajunya investasi, mencapai keadilan distribusi pendapatan masyarakat, mewujudkan keadilan sosial, dan memacu pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Contoh nyata dari kebijakan fiskal yang dilakukan suatu negara misalnya dengan memberlakukan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sebagai gantinya, pemerintah juga memberikan benefit untuk masyarakat yang memiliki NPWP. Contoh lainnya adalah dengan menaikkan jumlah dan jenis pajak yang harus dipenuhi oleh rakyat.
Selanjutnya, kebijakan moneter. Nah, kalau di kebijakan moneter ini, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah itu ada fasilitas diskonto atau discount rate, yaitu memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Kemudian ada rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio, yaitu pengaturan jumlah uang yang beredar dengan cara memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan. Yang ketiga ada operasi pasar terbuka atau open market operation, yaitu adalah menjual atau membeli surat berharga pemerintah dengan tujuan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Dan yang terakhir ada imbauan moral atau moral persuasion. Tujuannya sama untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan himbauan kepada para pelaku ekonomi, misalnya memberikan himbauan kepada pihak perbankan, penyedia kredit, agar lebih berhati-hati dalam memberikan kredit. Tujuannya agar mengurangi jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter. Nah, dalam kebijakan moneter ini, langkah-langkah pemerintah. Yang pertama, kebijakan penetapan persediaan kas. Bank sentral dalam mengambil kebijakan untuk mengurangi uang yang beredar dengan jalan menetapkan persediaan uang yang beredar dan menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank. Yang kedua, kebijakan diskonto. Bank sentral dapat menetapkan kebijakan diskonto dengan cara meningkatkan nilai suku bunga. Tujuannya agar masyarakat terdorong untuk menabung. Yang ketiga, kebijakan operasi pasar terbuka. Bank sentral dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga, misalnya SBI, Surat Bank Indonesia. Semakin banyak jumlah surat-surat berharga yang terjual, jumlah uang beredar akan berkurang. Selanjutnya, kebijakan fiskal. Nah, dalam kebijakan fiskal ini, yang pertama ada menghemat pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat menekan inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran, sehingga permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang pada akhirnya dapat menurunkan harga. Yang kedua, menaikkan tarif pajak. Untuk menekan inflasi, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak. Naiknya tarif pajak untuk rumah tangga dan perusahaan akan mengurangi tingkat konsumsi. Kemudian ada kebijakan lainnya. Nah, di sini ada meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Untuk menambah jumlah barang, pemerintah dapat mengeluarkan perintah untuk meningkatkan produksi. Hal itu dapat ditempuh dengan memberikan premi atau subsidi pada perusahaan. Selain itu, untuk menambah jumlah barang yang beredar, pemerintah juga dapat melonggarkan keran impor, misalnya dengan menurunkan bea masuk barang impor. Yang kedua, menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Penetapan harga tersebut akan mengendalikan harga yang ada sehingga inflasi dapat dikendalikan. Tetapi penetapan itu harus realistis. Kalau penetapan itu tidak realistis, dapat berakibat terjadi pasar gelap atau black market. Nah, mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga membawa manfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.